video kali ini kita akan belajar untuk membuat daftar hadir siswa atau absensi siswa dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana nanti hasil akhirnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Dan ini kalau kita cetak ke printer, ini sudah rapi ya teman-teman. Tuh lihat, hasil cetakan ke kertasnya sudah rapi. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mulai langkah-langkah pembuatannya. Seperti biasa, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya gunakan aplikasi Excel 2019 ya teman-teman. Kemudian sebelum kita mulai pembuatannya, kita klik dulu titik atau kotak di sudut kiri atas ya yang ada tanda segitiga ini, kita klik sehingga nanti terblok semuanya. Kemudian kita klik pada menu middle line. Jadi untuk membuat agar posisi perataan teksnya rata tengah terhadap baris atau garis vertikal. Nah, sekarang baru kita mulai pembuatan absensinya. Untuk membuat daftar hadir atau absensi seperti ini, kalau saya menyarankan lebih baik kita buat dulu tabelnya, baru nanti kita buat kop dan kelengkapannya. Karena kalau kita buat dulu kopnya, kita harus menghitung dulu berapa kolom yang kita butuhkan gitu ya teman-teman. Jadi sini kita buat dulu tabelnya, baru nanti terakhir kita tinggal tambahkan kopnya. Jadi di sini kita langsung saja membuat tabelnya. Yang pertama kolom nomor, kita ketikkan saja nomor di sel A1, lalu tekan panah kanan. Kemudian di sini kita ketikkan NIS. Panah kanan lagi NISN, panah kanan lagi nama, lalu panah kanan lagi jenis kelamin. Di sini saya ketikkan saja L garis miring P. Panah kanan lagi di sini kita ketik tanggal garis miring bulan. Nah, kemudian sekarang kita atur dulu lebar kolomnya teman-teman. Untuk kolom A kita buat agar lebar kolomnya menyesuaikan dengan tulisan nomor. Jadi cukup kita double klik pada batas kolom A dengan B seperti ini, kita double klik. Nah, dia akan langsung menyesuaikan. Selanjutnya kolom B dan C kita samakan lebarnya. Caranya kita blok di kolom B dan C. Ngebloknya dari sini ya teman-teman, dari yang ada huruf B dan C-nya sampai ketika kursor berubah jadi tanda panah ke bawah seperti ini ya. Jangan di bawah di sini. Jadi jangan seperti ini ngebloknya, tapi tempatkan di posisi huruf B. Lalu kita drag sampai C. Nah, gini. Kemudian klik kanan pada salah satu kolom yang diblok. Kemudian kolom wide, misalnya di sini kita kasih saja lebar kolomnya 9,5 lah teman-teman. Kemudian enter atau OK. Kemudian untuk kolom nama kita lakukan cara yang sama, kita klik kanan pada kolom D, lalu kolom wide. Misalnya untuk kolom nama kita kasih 30 lebarnya, lalu enter. Nah, untuk jenis kelamin kita double klik saja di batas kolom E dengan F seperti ini, kita double klik. Nah, kemudian untuk tanggal dan bulan ini nanti kan kita akan isi dengan absensinya ya, apakah hadir, sakit, atau izin, atau apa atau tanpa keterangan gitu ya. Nah, di sini misalnya kita akan sediakan berapa kotak nih? Kita lihat di contoh, misalnya 10 kotak lah teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sampai kolom O, berarti kita blok dari kolom F sampai kolom O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai kolom O ya. Kita blok kolom F sampai kolom O, lalu klik kanan pada salah satu kolom yang diblok, yang mana saja, klik kanan, kemudian kolom wide. Misalnya di sini untuk lebar kolomnya kita kasih saja 3, lalu enter. Nah, dia kan jadi lebih kecil ya. Kemudian berikutnya di sini rekapnya kan, rekap absensinya ya. Di sini kita ketikkan saja jumlah. Lalu di bawahnya kita ketikkan S untuk sakit, lalu panah kanan, I, panah kanan lagi, A. Jadi sakit, izin, apa, nanti kita hitung jumlahnya di bawah. Kemudian untuk kolom ini, P, Q, dan R kita blok ya. Kolom P, Q, dan R kita blok, klik kanan pada salah satu kolom yang diblok, lalu kolom wide. Kemudian di sini kita berikan misalnya lebar kolomnya 3,5. Lalu enter. Kemudian kolom terakhir di kolom S kita tulis saja keterangan atau cat saja, kapital aja semua ya, cat seperti ini. Oke, enter. Selesai. Sekarang tinggal kita atur kolom-kolom atau garis-garisnya nih teman-teman. Jadi di sini kan kita lihat di contoh. Nah, ini kita gabungkan beberapa sel ya. Jadi posisinya jadi rapi seperti ini. Nah, di contoh di sini ya, untuk kolom nomor itu kan digabungkan 3 baris ya, 1 kolom 3 baris. Berarti di sini caranya seperti ini teman-teman. Kolom A, jadi sel A1 kita blok sampai A3, kita blok seperti ini. Lalu pada menu home
tinggal kita klik Merge and Center. Nah, nanti dia akan tergabung seperti ini. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada kolom B, C, D, E, dan S ya teman-teman. Nah, kita untuk mempercepatnya bisa kita lakukan cara seperti ini nih. Jadi kita klik di sini, tadi kan ini sudah kita format ya, kita sudah gabungkan. Kita klik di kolom ini, di sel ini, lalu klik ikon ini, Format Painter yang bergambar kuas, kita klik. Lalu klik di sel B1, nah dia akan berubah. Klik lagi Format Painter, klik di sel C1, klik lagi Format Painter, klik di sel D1, klik lagi Format Painter, klik di sel E1, klik lagi Format Painter, klik di sel S1. Jadi fungsi dari Format Painter itu adalah untuk mengcopy format ya. Jadi kan format yang di kolom A ini di-copy ke format kolom B, copy ke format kolom C, dan seterusnya. Selanjutnya untuk tanggal dan bulan F1 sampai O1 kita blok, lalu gabungkan ya. Setelah di blok kita klik Merge and Center. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi fungsi dari ikon Merge and Center itu adalah untuk menggabungkan sel ya. Jadi caranya kita blok dulu sel mana yang mau digabung, lalu klik Merge and Center. Berikutnya untuk jumlah, kita blok P1 sampai R1, lalu klik lagi Merge and Center. Selanjutnya untuk yang ini, yang kolom P ya, yang tulisannya S, kita blok 2 baris. Jadi S2 sampai P2 sampai P3 ya. Jadi ini kolom P kan. P2 sampai P3 kita blok. Lalu klik lagi Merge and Center. Kesananya tinggal kita klik Format Painter, klik di sini, Format Painter lagi, klik di sini. Udah selesai. Untuk judul kolomnya sudah, tinggal di sini kita buatkan nomornya ya teman-teman. Misalnya untuk satu kelas ini kita sediakan space sebanyak 36 orang ya. Jadi kita ketikkan nomor sebanyak 36. Tidak perlu kita ketikkan semuanya, cukup kita ketik 1 di sini. Lalu enter, lalu ketik 2 di sini, lalu enter. Nah, berikutnya tinggal kita blok 2 nomor ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sudut kiri di sudut kanan bawah di sini ada titik kecil ya. Nah, arahkan kursor mouse-nya ke titik kecil di sudut kanan bawah itu sampai yang tadinya kursornya plus warna putih, dia berubah jadi tanda plus warna hitam. Nah, ketika kursor berubah jadi tanda plus warna hitam, kita drag ke bawah. Dia kan tuh lihat 4, 5, 6, 7. Silakan drag ke bawah sampai dapat nomor yang diinginkan. Misalnya kita ingin buat sampai 36, berarti kita bikin sampai 36 seperti ini, lalu lepaskan. Nah, selesai. Kemudian ini kita buat rata tengah. Nah, kemudian langkah berikutnya kita blok seluruh tabelnya dari A1 sampai S berapa nih? Sampai yang ada baris 36 sampai S39. Jadi blok A1 sampai S39, lalu kita berikan garis. Cara memberikan garis adalah pada menu Home tinggal kita klik di ikon border di tanda panahnya ya, tanda panah di ikon border, kemudian pilih yang ini, all border. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita blok judul kolomnya. Ini kita blok semuanya, lalu kita beri cetak tebal dengan cara mengklik ikon bold. Nah, kita lihat untuk sementara seperti ini. Misalnya kita akan memberikan contoh di sini kan, di judul kolomnya kita berikan arsir atau warna ya. Jadi caranya kita blok lagi judul kolomnya A1 sampai S3. Kemudian untuk memberikan warna tinggal kita klik pada tanda panah di ikon fill color ya. Di sini misalnya kita pilih, misalnya inilah. Gitu. Itu untuk beri warna. Kemudian untuk garis bawah pada header kolom, nah ini kan ada garis bawahnya nih, garis bawahnya ganda ya. Untuk membuat seperti itu tinggal kita blok lagi, kita blok judul kolom ini, lalu klik lagi tanda panah di icon border. Nah, kemudian di sini kita pilih bottom double border. Maksudnya adalah memberikan garis ganda pada bagian garis yang bawahnya saja. Oke, sudah hampir selesai. Kemudian nanti kan di sini kita akan isi dengan data ya. Ini kita isi dengan nomor, ini nama. Nah, untuk memformatnya kita coba set saja semua rata tengah ya teman-teman. Jadi kita blok semua dari B1 sampai S39. Kita blok semua, kita beri rata tengah. Maksudnya adalah agar nanti ketika kita ngisi datanya di sini dia akan langsung posisinya rata tengah semuanya. Cuman sekarang kita khususkan untuk nama. Nah, kalau nama kan sebaiknya kita set rata kiri ya teman-teman. Jadi kita blok untuk D4 sampai D39. Nah, ini kita blok satu kolom yang kolom nama saja. Lalu kita set ke rata kiri. Kemudian tinggal kita tambah ini nih, increase Indian. Maksudnya begini nih. Kalau misalnya kita
ketika namanya di sini, dia kan tuh nempel dengan garis yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita ingin agar nanti si namanya jangan jangan terlalu nempel ke kiri ya. Jadi kita beri jeda sekitar 1 spasi. Caranya kita blok dulu. Kita blok lagi dari S3 sampai S39 nih, D3, D4 sampai D39. Pokoknya isi dari kolom nama ya, kita blok sampai bawah. Judul kolom namanya nggak perlu ya. Jadi yang diblok dari D4 sampai D yang 39 tadi. Kemudian di sini tinggal kita klik increase indent. Maksudnya adalah nanti ketika kita ngetik namanya di sini, dia akan ada jeda seolah-olah ada spasi di antara garis sebelah kiri dengan teks namanya gitu. Jadi kelihatan lebih rapi kalau seperti itu. Udah, nanti berarti tinggal kita isi dengan datanya. Kemudian di bawahnya di sini kita berikan titik mangsa ya, teman-teman. Misalnya titik mangsanya Sukacita, misalnya 17 Juli 2025 misalnya. Kemudian enter. Di bawahnya guru mata pelajaran, lalu enter beberapa kali. Di sini misalnya tuliskan nama gurunya. Nama guru SPD misalnya. Di bawahnya NIP-nya misalnya 12345678990 misalnya. 1234556 gitulah. Ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk nama gurunya kita beri cetak tebal dan garis bawah. Udah sampai sini. Tinggal kita berikan kop atau bagian header atasnya ya. Nah, ini kan tadi tabelnya sudah, tabel absensinya sudah, tinggal kita berikan kopnya. Untuk memberikan kop, jadi kita hitung dulu kita butuh berapa baris di atasnya nih. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita butuh 10 baris tambahan. Caranya adalah tinggal kita klik di baris pertama di sini. Pastikan kita mengkliknya di angka satunya teman-teman. Jadi pada saat kursor berubah jadi tanda panah ke sebelah kanan, hitam ya. Klik kanan di sini, lalu insert. Ini kan jadi tersisip satu baris ya. Satu baris kosong kita sudah sisipkan. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita lakukan hal yang sama sampai disisipkan sebanyak 10 baris. Jadi klik kanan, insert, dan seterusnya. Atau bisa juga kita percepat dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard. Saya tekan F4. Tuh. Kalau di teman-teman tidak ngefek dengan F4, coba teman-teman tekan tombol Fn dengan F4. Jadi fungsi tombol F4 ini pada aplikasi Excel adalah untuk mengulang perintah yang terakhir kali dilakukan. Barusan kan perintah terakhir adalah menyisipkan baris. Jadi ketika kita tekan tombol F4, dia akan terus menyisipkan baris. Gitu maksudnya ya. Oke, di sini kita tuliskan teksnya. Misalnya pemerintah Kota Sukacita. Ini silakan tinggal teman-teman sesuaikan dengan kop masing-masing instansi ya teman-teman. Kemudian Dinas Pendidikan, enter lagi misalnya SMP Negeri 101 Sukacita. Kemudian enter lagi di sini misalnya alamatnya Jalan ABCDEFGH misalnya. Nomor 123, telepon 0123 kurung ya 4567890 misalnya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di bawahnya Kota Sukacita. Udah, kemudian ini adalah teks yang akan kita jadikan kop. Untuk membuat teksnya berada di tengah-tengah posisinya tinggal kita blok. Jadi kita blok dari sini sampai sini, kita blok satu baris teman-teman ya. Jadi A1 sampai S1 kita blok, lalu merge and center. Selanjutnya untuk mempercepat proses ke bawahnya, tinggal kita lakukan cara begini nih. Jadi kita blok kolom 1, tinggal kita klik di kolom 1 ini nih. Di baris 1 ya. Jadi kita klik di baris 1. Lalu kita klik format painter. Nah, lalu kita blok baris kedua sampai kelima. Kita blok di sini ya, di barisnya ya. Di area ini kita blok 2, 3, 4, 5. Kita lepas tuh. Semuanya jadi posisinya ke tengah-tengah sama dengan baris yang pertama tadi. Berikutnya tinggal kita format. Yang dua baris ini kita blok. Misalnya kita beri cetak tebal, hurufnya kita besarkan. Lalu baris ketiga yang tulisannya SMP Negeri, misalnya kita beri 20 misalnya, cetak tebal. Yang ini kita biarkan, yang ini kita beri cetak tebal dan kita naikkan. Gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita berikan garis pada kopnya ya, lihat. Nah, garis seperti ini. Nah, untuk membuat garis seperti itu tinggal kita klik pada tulisan Kota Sukacita ini,
lalu klik tanda panah di icon border, lalu di sini kita pilih yang ini, tick bottom border. Jadi kita memberikan border atau garis bawah yang tebal pada garis bawahnya saja. Jadi kan yang tadi kita klik adalah ini, yang diberi garis adalah yang bawahnya ini saja. Begitu. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita buat identitas ini, kelas, semester, tahun ajaran. Caranya adalah seperti ini teman-teman. Jadi di bagian ini kan ada titik 2-nya ya. Nah, biar titik 2-nya lurus, lakukan cara ini teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan kelas, kemudian kita enter dulu, lalu kita blok gabungkan sampai sini nih. Kita blok A7 dengan B7 ya. Kita gabungkan A7 B7, lalu merge and center. Lalu kita buat perataannya jangan di tengah tapi di kiri ya. Kemudian kita klik pada kolom pada sel A7 ini yang ada tulisan kelasnya, kita klik kanan. Lalu format cell, lalu masuk ke custom. Nah, di sini pada bagian type kan ada tulisan general. Nah, ini kita hapus. Ganti dengan add spasi bintang spasi tanda kutip titik 2 tanda kutip. Maksudnya adalah ini kan tujuannya adalah untuk membuat agar nanti muncul titik 2 secara otomatis. Jadi maksud dari perintah ini adalah add itu mewakili semua teks yang kita ketikkan pada sel ini. Jadi teks apapun akan tertulis apa adanya. Kalau kita ngetik kelas berarti nanti munculnya kelas. Nah, kemudian setelah ini kan ada spasi bintang spasi. Nah, maksudnya adalah karakter atau space setelah tulisan ini kan kita nulisnya kelas ya. Berarti nanti setelah tulisan kelas itu akan semuanya diisi dengan spasi dan di ujungnya itu akan ditambahkan titik 2. Jadi sepanjang apapun space yang tersedia setelah huruf S ini sampai sampai batas kolom berikutnya itu akan diisi dengan spasi dan di ujung langsung diketikkan titik 2 secara otomatis gitu ya. Kita klik OK, tuh lihat. Dia akan langsung muncul titik 2-nya otomatis ya. Langkah berikutnya tinggal kita format pointer. Jadi kita klik di sini, format pointer, kita copy ke sini ya. Jadi kita klik di sel A8. Klik lagi format pointer, kita klik di sel A9. Sehingga di sini kalau kita di sini ngetik apa tadi di sini? Semester ya. Nah, di sini kita tulis semester. Ketika di enter, dia akan otomatis muncul titik 2-nya dan posisinya lurus ya. Bawahnya tahun ajaran. Enter, dia muncul lagi titik 2-nya. Kemudian tulisan untuk data kelasnya misalnya taruhlah di sini 7 kemudian semesternya semester 1 dalam kurung ganjil tahun ajaran misalnya 2025/2026. Enter. Nah, kemudian agar di sini ada jeda ada jarak 1 spasi lah. Jadi kita blok dari sini sampai sini lalu kita berikan kayak tadi ya, increase indent. Jadi ada jarak antara garis yang sebelah kiri dengan teks mulai teksnya gitu. Kemudian misalnya ini kita berikan cetak tebal. Oke, kemudian yang terakhir tinggal kita masukkan logo ya. Nah, cara memasukkan logo adalah pertama kita klik dulu di baris paling atas, kemudian insert, kemudian pictures, kemudian kita pilih yang ini, this device. Selanjutnya tinggal kita cari logo sekolah teman-teman atau logo instansi teman-teman ya. Jadi tinggal kita klik, lalu klik insert. Nah, kemudian untuk memposisikan atau mengatur ukurannya, untuk memperkecil memperbesar, tinggal kita drag pada salah satu sudut di kiri atas, kanan atas, atau kiri bawah, kanan bawah. Pokoknya yang ada titik-titik ini kita tinggal drag saja. Nah, kita buat agar ukurannya proporsional ya teman-teman. Nah, kalau sudah, untuk menggesernya, jadi untuk memindahkan logonya, kita dragnya di tengah-tengah gambar atau logonya. Nah, kita geser ke sini. Kalau kurang besar, tinggal kita drag lagi di salah satu titiknya. Jadi untuk mengubah ukuran tinggal kita drag pada salah satu titiknya. Untuk memindahkan posisinya tinggal kita drag pada area tengah-tengahnya gitu. Udah sampai sini sudah hampir selesai. Jadi tinggal kita atur area pencetakannya. Jadi ini kalau kita cetak ke printer ini belum rapi ya teman-teman. Kita buat agar ketika dicetak ke printer hasilnya rapi. Nah, caranya adalah langkah pertama kita blok dulu dari A1 sampai S berapa tadi? Sampai S58. Pokoknya kita blok seluruh area yang akan kita cetak. Di sini A1 sampai S58. Lalu masuk ke menu page layout. Lalu print area.
lalu set print area. Jadi maksudnya adalah kita mengeset agar area yang tadi kita blok itu adalah yang akan kita print. Selain itu, yang kosong-kosong ini tidak akan kita print gitu. Selanjutnya, size-nya itu adalah ukuran kertas ya. Silakan teman-teman pilih ukuran kertas yang akan digunakan. Di sini saya gunakan folio atau F4 ya, teman-teman. Kalau di teman-teman tidak muncul ukuran F4, silakan kalian bisa pelajari tutorial yang ada di sudut kanan atas ini, yaitu yang pelajari tentang cara memunculkan ukuran F4 pada aplikasi Word atau Excel ya. Kemudian orientation-nya tinggal sesuaikan mau portrait atau landscape, jadi mau berdiri atau terlentang. Kemudian, nah langkah berikutnya kita coba klik dulu ini nih, print preview ya, print preview and print. Kalau di sini tidak muncul ikon print preview and print, teman-teman diklik dulu pada tanda panah di sini, lalu pastikan centang ini ya. Jadi kalau tadi, nah tidak ada ikon print preview and print, klik dulu panah ini, lalu centang sehingga muncul ikonnya, baru kita klik. Gitu. Nah ini adalah tampilan kurang lebih nanti hasil yang akan tercetak ke printer atau ke kertas. Kita lihat ini jadi terpecah jadi 4 halaman ya. Nah tugas kita adalah tinggal merapikan tata letaknya ya teman-teman. Nah caranya adalah kita masuk dulu ke page setup. Di sini adjust to-nya pastikan kita set dulu ke 100 maksimalnya ya. Lalu kita tentukan dulu margin. Nah untuk margin atas misalnya kita kasih 2, margin kirinya 1, kanannya 1, bawahnya 1 gitu. Jadi set adjust to-nya ke 100%, lalu marginnya tinggal sesuaikan dengan batas margin yang teman-teman inginkan. Kalau sudah, kemudian jangan lupa centang pilihan ini horizontally. Maksudnya adalah agar nanti si tabel atau posisi daftar hadirnya pas di area tengah-tengah terhadap garis horizontal. Kalau udah, tinggal klik OK. Nah, kita lihat ini masih terbentuk menjadi 4 halaman ya teman-teman. Caranya untuk mengatasinya adalah kita klik dulu back. Kemudian teman-teman klik ikon ini nih, page break preview. Di sudut kanan bawah kita klik page break preview. Kita bisa lihat di sini ada garis pemisah yang menyebabkan halamannya terbagi menjadi 4. Nah, ini halaman 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk mengatasinya adalah tinggal kita drag saja garis biru ini ke tepian garis yang paling luar. Nah, ini. Kita cek bawahnya. Nah, pastikan semua garis yang biru yang putus-putus tadi itu nempel ke garis biru yang paling luar. Sehingga di sini hanya tersisa 1 halaman saja, page 1. Kita coba klik lagi print preview and print. Dan sekarang kita lihat hasil dari pengaturan kita sudah selesai, di mana ini tampilannya sudah rapi ya teman-teman. Kalau misalnya ini kita lihat terlalu mepet ke atas ya. Nah, ini bisa kita akali dengan coba kita perbesar barisnya ya. Tinggi barisnya kita perbesar. Kita blok ya dari mulai baris 11 kita blok sampai baris terakhir. Nah, kita blok sampai baris ini. Lalu klik kanan pada salah satu baris, lalu kita klik row height. Nah, misalnya di sini kita kasih saja lebar barisnya 17 lah. Oke, nah sehingga jadi lebih tinggi ya, barisnya lebih tinggi. Kita coba print preview and print lagi. Nah, kita lihat kalau seperti ini rasanya sudah rapi ya teman-teman. Kalau kurang tinggal kita perbesar lagi misalnya jadi 18 gitu. Dan kalau sudah seperti ini tinggal kita print. Itu untuk satu kelas ya teman-teman. Kalau nanti kita butuh daftar hadir untuk banyak kelas sekaligus, nah maka langkahnya tinggal kita copy saja. Nah, cara mengkopinya seperti ini teman-teman. Agar kita nanti kopnya cukup bikin satu, ke bawahnya kopnya akan langsung menyesuaikannya. Jadi cara mengkopinya tinggal kita blok dari baris ke-6 ya teman-teman. Jadi kita blok dari baris ke-6 sampai baris terakhir. Nah, sampai sini kita blok. Lalu pada keyboard tekan Ctrl C sehingga dia jadi ada garis-garis putus-putusnya. Jadi maksud Ctrl C itu adalah mengcopy. Kemudian langkah selanjutnya kita klik kanan pada baris setelah baris terakhir sini. Ini kan baris terakhirnya 58. Nah, kita klik kanan di baris 59. Lalu kita klik ini, insert copied cell. Dah. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita blok lagi dari atas sampai ke bawah. Nah, sampai ke sini. Kemudian kita klik lagi di page layout, print area, set print area. Maksudnya adalah agar area halaman yang bawahnya ini menjadi area untuk di print. Kemudian ini kalau kalau batas halamannya berpindah, tinggal kita geser. Pastikan batas halamannya ke sini nih. Nah, ini adalah batas halaman ke-2. Ini halaman 1, ini mulai halaman kedua. Kemudian nanti agar kopnya muncul juga di halaman kedua,
Nah, biar muncul di sini ketika di print ya. Maka caranya adalah di menu page layout kita klik size, lalu more paper size, lalu masuk dulu ke sheet. Nah, di sini kita pilih di sini rows to repeat at top. Kita klik pada tanda panahnya, lalu kita blok kopnya ya dari baris 1 sampai baris ke-5. Kalau sudah, klik lagi tombol ini. Jadi maksud dari opsi rows to repeat at top itu adalah ini adalah baris yang akan terus diulang pada setiap halaman gitu. Kalau udah oke, kita coba, kita lihat ya. Ini kan kopnya hanya ada di sini ya. Di halaman keduanya tidak ada kop seperti yang di atas. Ini misalnya kita ganti jadi 4 jadi 7B ya. Kita coba print preview and print. Nah, ini kelas 7A, absensi kelas 7A. Kalau kita scroll ke bawah, ini kan halaman 1 ya. Kita next halaman 2-nya, lihat. Ini kelas 7B, kopnya ada. Gitu. Padahal ketika kita buat di sini kopnya hanya 1 di atas saja. Jadi untuk ke bawahnya juga kalau misalnya kita butuh untuk 7C, 7D dan seterusnya, tinggal kita copy. Nah, mulai dari batas halaman ini sampai ke ujung. Kemudian Ctrl C, lalu klik kanan di sini, kita klik lagi tadi insert copy cell, lalu kita tinggal print area, set print area gitu. Nah, seperti biasa buat kalian yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan kalian bisa download di deskripsi video ya. Nah, oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.